Bayangin nih, seorang pria berangkat untuk perjalanan singkat pada tahun 1991 lalu menghilang begitu aja. Tapi 30 tahun kemudian, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan rumahnya, pintunya terbuka lalu pria itu turun perlahan. Dia masih memakai baju yang sama seperti hari dia menghilang, dan di sakunya atau di kantong bajunya itu masih tersimpan tiket kereta lama yang sudah berusia 3 dekade atau 30 tahun. Dan ketika keluarganya bertanya di mana saja dia selama ini, dia hanya menjawab, "Aku tidak pergi kemana-mana. Aku selalu di rumah." Ini bukan film fiksi, ini kisah nyata dari Vasile Gorgos, salah satu kasus hilangnya manusia paling misterius di Eropa. Dan sampai hari ini, teka-tekinya belum pernah berhasil dipecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. Pada tahun 1991 di desa kecil bernama Buhoci, Rumania, hiduplah seorang peternak sapi bernama Vasile Gorgos. Pada saat itu dia berusia 63 tahun. Dia dikenal sebagai pekerja keras, sering melakukan perjalanan antar kota untuk menjual ternak. Dan kehidupannya itu biasa-biasa saja pada saat itu. Nah, pada suatu hari dia membeli tiket kereta dari Ploiești ke Bacău atau Bacau. Dia berpamitan gitu seperti biasa. Dia membawa pakaian sederhana dan membawa dompet kecil. Nggak ada tanda apapun bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Vasile tidak pernah kembali ke rumahnya. Pihak keluarga mulai mencari, polisi pun turun tangan, tapi nggak ada saksi, nggak ada barang bukti, dan nggak ada jejak. Jadi seperti menguap aja gitu dari dunia. Selama 30 tahun, keluarga itu menjalani hidup tuh dengan tanpa kepastian. Karena nggak ada kabar, mereka bahkan melakukan upacara peringatan kematiannya Vasile Gorgos karena percaya bahwa Vasile telah tiada. Di desa mulai banyak gosip, mulai membicarakan tentang banyak kemungkinan kehilangan Vasile. Apakah dia jadi korban kriminal, apa dia tersesat, atau mungkin dia memilih pergi tanpa kabar. Tahun demi tahun berlalu, kasusnya tuh dingin, membeku, dan akhirnya dilupakan oleh publik. Hingga hari yang tak terduga akhirnya datang. Pada bulan Agustus 2021, sebuah mobil tuh tiba-tiba berhenti di depan rumah keluarga Gorgos. Warga sekitar tuh tidak mengenali mobil itu dan supirnya tuh nggak dikenal gitu. Dan pintu belakang mobilnya terbuka dan keluarlah seorang pria tua yang berusia 93 tahun. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan Vasile Gorgos. Yang membuat semuanya semakin aneh adalah dia memakai pakaian yang sama persis ketika dia menghilang di tahun 1991. Baju itu bahkan nggak lusuh seperti seharusnya setelah 30 tahun. Di kantongnya atau di sakunya itu masih ada tiket kereta lamanya. Nggak rusak, nggak hancur. KTP-nya atau ID-nya pun masih ada sepertinya. Nah, sebelum keluarga sempat bertanya lebih jauh, mobil yang mengantar Vasile langsung pergi. Nggak ada jejak, nggak dapat nomor yang berhasil dikenali, pokoknya nggak kedetek aja, tiba-tiba tuh mobil langsung pergi. Akhirnya Vasile dibawa ke rumah sakit dan hasilnya mengejutkan. Secara fisik, ia tuh cukup sehat untuk seorang pria yang berusia 93 tahun. Tapi secara mental, ingatannya tuh hilang secara total selama 30 tahun terakhir. Yang dia ingat hanyalah kehidupannya sebelum tahun 1991. Jadi dia nggak ada ingatan tentang di mana ia tinggal selama 30 tahun itu, dengan siapa, atau apa yang dilakukan oleh dia. Lupa gitu aja, kayak amnesia gitu. Dan jawaban yang paling membingungkan adalah dia selalu bilang ketika ditanya istrinya, ditanya keluarganya, atau ditanya dokter, atau ditanya polisi, dia selalu bilang tuh, "Aku tidak menghilang. Aku selalu di rumah." Aneh kan? Di rumah siapa gitu loh. Jadi kalimat itulah yang membuat kasus ini tuh berubah jadi janggal, menjadi sangat misterius. Dan ketika kasus ini viral di tahun 2021 sampai 2024, itu berbagai teori mulai bermunculan. Teori pertama yaitu dia mengalami amnesia atau gangguan disosiatif. Teori medis menyebut bahwa ia mungkin mengalami yang namanya amnesia retrograde atau gangguan identitas disosiatif, atau bisa juga kondisi neurologis yang langka. Masalahnya, bagaimana ia bisa tetap mempertahankan pakaian lamanya, barang lamanya, dan ditemukan dalam kondisi terawat? Aneh kan? Nggak rusak, nggak lusuh, nggak robek, nggak gimana-gimana. Dan spekulasi kedua, yaitu dia hidup dengan identitas baru. Jadi ada dugaan bahwa Vasile menjalani kehidupan kedua di tempat lain. Mungkin dia punya istri di tempat lain, dia punya saudara di tempat lain, cuma nggak ada yang konfirmasi mengenai hal tersebut gitu. Kemungkinan besar mungkin dia punya
istri di tempat lain. Mungkin ia bekerja di komunitas tertutup, atau ia hidup bersama orang lain, atau dia berada di pusat perawatan dan tidak melapor ke polisi. Namun teori ini runtuh karena tidak ada bekas perubahan gaya hidup, pakaian, atau benda-benda yang baru gitu. Nggak ada laporan medis di rumah sakit mana, di kantor polisi mana, di mana-mana tuh nggak ada laporan. Padahal kan ini kasus udah diberitakan oleh polisi. Spekulasi ketiga yaitu penculikan atau penahanan rahasia. Jadi sebagian publik percaya bahwa ia mungkin ditahan di fasilitas ilegal atau pusat rehabilitasi di bawah tanah. Kondisi fisik yang cukup baik itu mendukung spekulasi ini. Namun siapa yang menahannya? Dan mengapa? Nggak ada yang tahu. Apa dia mungkin mata-mata dan agen rahasia dan kemudian sekarang sudah pensiun? Nggak ada yang tahu ya. Yang keempat itu eksperimen rahasia. Ini tuh teori paling gelap dan paling populer di forum-forum misteri di Eropa. Jadi beberapa menganggap Vasile itu tuh mungkin terlibat dalam suatu eksperimen. Bisa eksperimen memori, bisa penelitian neurologis, atau proyek rahasia pemerintah yang tidak pernah diungkap ke publik. Pakaian dan tiket yang dipertahankan oleh dia itu dianggap sebagai upaya menutupi masa 30 tahun itu. Nah, spekulasi kelima itu teori yang aneh dan kayak mistik atau paranormal gitu. Jadi meskipun lebih spekulatif, teori ini tuh masih ramai dibahas. Yaitu dia seperti kayak skip time atau time sleep. Atau ada masuk ke dimensi lain atau paralel dimensi. Atau ada diculik sama alien. Atau fenomena anomali ruang dan waktu. Kayak kejadian di surat Al-Kahfi itu yang masuk ke gua, tiba-tiba keluar udah berapa puluh tahun kemudian kayak gitu. Cuman kalau itu nggak tua-tua ya, tapi yang ini tetap menua, cuman sehat gitu. Jadi nggak ada bukti yang pasti mengenai spekulasi dari publik tersebut. Tapi keanehan kasus ini itu membuat teori ekstrim pun tidak sepenuhnya disingkirkan. Walaupun ada teori-teori lain yang gue pernah baca di suatu forum yang katanya ya di situ memang dia ternyata mempunyai keluarga di tempat lain. Dia mempunyai istri di tempat lain dan mungkin setelah istri di tempat lainnya itu meninggal atau istri keduanya meninggal, dia mungkin kembali lagi dan merahasiakan semua itu. Atau mungkin juga bisa seperti kisahnya Stephen Kubacki. Nah, dia memang berencana menghilang untuk menjalani kehidupan di tempat lain bersama teman-temannya atau ingin tujuan tertentu yang aneh-aneh lah. Jadi bukannya lupa ingatan, tapi sengaja dia merahasiakan. Tapi itu hanya spekulasi. Jadi di sini ada dua misteri besar yang belum terpecahkan. Yaitu pertama, di mana Vasile selama 30 tahun tersebut? Nggak ada yang tahu. Spekulasi terus bergulir, terus berjalan, tapi nggak ada satupun bukti yang benar-benar bisa memvalidasi spekulasi publik tersebut. Kedua, siapa yang mengantarnya kembali dengan mobil misterius itu? Itu juga nggak ada yang tahu. Tapi ada di satu forum gue baca bahwa yang mengantar dia itu ya sebenarnya orang lain. Orang lain yang kebetulan ada di stasiun yang kasihan melihat orang tua kebingungan ada di stasiun. Jadi dia coba ngantar ke rumahnya berdasarkan ingatan orang tua itu. Sebenarnya katanya sempat nyasar di situ. Sempat nyasar ke rumah orang lain, cuman dibantu sama orang lain tersebut bahwa rumahnya si Vasile Gorgos itu di sini, itu diarahkan. Katanya begitu. Dan yang lebih aneh lagi adalah satu hal. Si Vasile ini tidak menunjukkan tanda-tanda hidup di luar desa. Nggak ada dokumen, nggak ada catatan medis, nggak ada jejak administratif selama tahun 1991 sampai 2021. Seakan-akan dunia tuh nggak pernah mencatat keberadaannya selama 30 tahun tersebut. 30 tahun loh, itu cukup lama. Kayak misalkan kita pindah ke daerah lain, kita harus ngurus-ngurus kesehatan atau apa, itu kan kita harus bikin KTP, bikin apa, BPJS, kartu keluarga, dan lain-lain. Tapi ini nggak ada jejak administratif selama 30 tahun tersebut. Nggak mungkin dong dia nggak pernah berobat atau nggak pernah sakit atau gimana. Agak aneh gitu memang. Hingga kini itu keluarga Gorgos masih menunggu jawaban, tapi polisi belum menemukan bukti baru. Kesaksiannya itu tetap kabur, dan masa 30 tahun itu tetap menjadi lubang hitam dalam sejarah hidupnya. Jadi kisah Vasile Gorgos akhirnya menjadi salah satu misteri manusia hilang yang paling membingungkan. Bukan karena ia menghilang, tapi karena ia kembali dan lupa 30 tahunnya itu dia kemana. Dengan pakaian yang sama, tiket yang sama, dan memori yang berhenti 3 dekade lalu. Dan kabarnya saat ini itu dia masih hidup. Atau lebih tepatnya nggak ada kabar atau suatu artikel yang menyatakan dengan jelas bahwa dia meninggal. Walaupun ada artikel lain menyatakan bahwa dia sudah meninggal di tahun 2022. Tapi itu nggak pasti karena itu bukan artikel utama gitu, bukan artikel dari media yang utama. Jadi menurut kamu apa yang sebenarnya terjadi sama Vasile Gorgos? Apakah amnesia? Atau memang merencanakan kabur dari rumah untuk hidup bersama orang lain? Atau sebuah konspirasi? Atau eksperimen rahasia? Atau ada sesuatu yang bahkan lebih aneh dari itu?
Tulis teorimu di kolom komentar, siapa tahu jawabanmu tuh justru membantu membuka misteri ini. Oke cuy, gitu aja ceritanya. Kalau misalnya kamu suka video-video seperti ini atau cerita-cerita misteri, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, di like, di share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa tulis di kolom komentar mengenai teori kamu. Oke, see you on next video.